Hmm, lagi di mata kuliah webdev hari hari apa sekarang? Hari Rabu 20 November 2024. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakal belajar mengenai um, melanjutin materi yang kemarin sih, masih bahasa PHP. Tapi sekarang kita belajar mengenai pengkondisian, perulangan, terus nanti ada function sama array. Saya izin share screen buat materinya. Apakah untuk slide saya sudah kelihatan teman-teman di layar? Udah, Bu. Oke. Suara saya kecil nggak ya? Saya lupa bawa ini earphone. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, tapi kecil. Ya kan? Nanti kalau pas di tengah jalan suaranya nggak ada, langsung bilang aja ya. Oke, Bu. Siap. Oke. Oke. Jadi kemarin itu kita kan udah belajar tentang bagaimana cara uh, membuat variabel, pokoknya dasar-dasar bahasa PHP. Nah, sekarang kita bakal ngelanjutin, yaitu bahas terkait pengulangan. Nah, pengulangan pada PHP itu ada beberapa sintaks. Ada bisa pakai for, while, do while. Sekarang kita bakal mulai dari sintaks yang for. Sebentar, ini. Jadi, untuk sintaks for, itu cara format penulisannya kayak gini. Jadi teman-teman nulis for, terus di dalamnya ada kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya itu nanti ada identasi. Nah, ini adalah blok kode yang teman-teman jalanin. Kalau di PHP itu teman-teman nggak perlu kasih identasi nggak apa-apa. Tapi kalau di Python kan emang identik sama identasi ya harus ada tabnya atau spasi satunya yang menunjukkan bahwa itu blok code dari kondisi tersebut. Nah, kalau di PHP, sintaks dari for ini tuh kayak gini. Terus di dalamnya ini tuh namanya parameter. Nah, di dalam parameter, yang kurung ini namanya parameter. Di dalam parameter itu ada beberapa argumen. Pertama, argumen terkait inisialisasi. Terus kedua, argumen kondisi. Ketiga, argumen increment atau decrement. Nah, Bentar, saya hapus dulu. Nah, inisialisasi itu ini adalah nilai awal perulangannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengulang sesuatu, teman-teman harus definisikan dulu angka awalnya tuh berapa. Misalkan teman-teman mau menghitung, aku mau menghitung em, mulai dari angka berapa, mau berhitungnya dari angka satu. Ya udah aku mau berhitung 1 sampai 10 gitu. Jadi dikasih tahu angka mulainya tuh angka berapa gitu. Ini namanya inisialisasi atau variabel apa ya variabel pemulai kayak gitu. Kemudian ini ada kondisinya. Jadi kondisinya ini adalah si perulangan ini, si block code ini, block code program yang akan dijalankan dalam bloknya for ini, itu tuh dijalankan, akan dijalankan um, ketika kondisinya seperti apa. Misalkan ketika angkanya itu masih di bawah 10. Jadi selama itu perulangan ke 1 sampai ke 9, itu blok code ini masih dijalankan kayak gitu. Nah, kemudian di for ini ada namanya increment decrement. Jadi, em, inisialisasi tadi, variabel inisialisasi atau variabel pemulai tadi, itu nanti selesai blok kode ini dijalankan, itu akan ditambahkan atau dikurangkan satu atau nggak mesti satu, misalkan bisa ditambah 2 atau 5, bebas tergantung dari si programmernya maunya nambahin berapa kayak gitu. Jadi
dalam apa ya, dalam format pengulangan ini si for ada tiga parameter, tiga argumen. Satunya, yang pertama itu inisialisasi, kedua itu adalah kondisi, ketiga increment decrement. Formatnya selalu seperti ini, kayak gitu. Cuman value yang ngisi argumen ini itu tuh bisa berbeda-beda, kayak gitu. Tergantung dari tujuan teman-teman mau ngoding tentang apa. Nah, ini penjelasannya ada di bawah. Jadi, bagian inisialisasi itu hanya dieksekusi sekali saja di awal, karena itu kan pendeklarasian variabel ya, atau variabel pemulai tadi. Kayak tadi, mau mengulang sesuatu, tapi ngulangnya itu dari angka, dari bilangan berapa ke berapa gitu, 1 sampai 10. Oh, ya udah, kayak gitu. Jadi, inisialisasi itu pendeklarasian eh, angkanya itu adalah 1. Nanti kita sama-sama lihat di mana Visual Studio Code-nya. Kemudian kondisi ini adalah grup argumen yang kedua. Tadi kondisi ini akan dievaluasi setiap kali loop dijalankan. Jadi hmm, yang tengah ini dia akan dicek setiap kali blok code program yang di dalam kurung kurawal ini dijalankan. Jadi udah dijalanin, misalkan mencetak echo hello world, echo hello world udah cetak hello world, terus udah sampai sini. Kan kalau source code itu dibacanya dari atas ke bawah ya teman-teman. Jadi dari atas ini ke bawah sini sifatnya. Nah, terus pertama si apa interpreter itu bacanya ini dulu berapa angka awalnya, kemudian kondisinya memenuhi nggak ya si inisialisasi ini. Nah, terus yang increment decrement nih cuekin dulu. Nah, terus dia mau mencetak blok code ini. Misalkan hello world tadi. Udah mencetak hello world, terus uh, dari atas kan tadi ini udah dibaca, terus turun ke bawah, ya udah tiba di kurung kurawal penutup. Nah, terus dicek nih setiap tadi kata-katanya nih poinnya. Setiap kali blok code selesai dieksekusi, kondisi akan dievaluasi. Misalkan kondisinya kondisinya ini adalah ini nih, I-nya sama dengan 1. Terus kondisinya adalah uh, selama nilai I itu masih kurang dari 5, maka blok code ini dieksekusi. Gitu. Ini outputnya apa? Angka, teks angka, ketik 2 1 gitu. Kayak gitu ya. Jadi outputnya nih kayak gini. Oke. Nah, angkanya ini akan berubah berubah tergantung si variabel i-nya. Teman-teman kemarin kita udah belajar yang interpolasi kan. Jadi kalau ada kutip 2 kutip 1 beda kan. Kalau kutip 2 ada variabel, nanti isi dari variabelnya bisa kebaca gitu kan ya. Masih ingat kan ya? Nah, ini si variabel i ini itu nanti akan kebaca tergantung ngikutin si inisialisasi ini kayak gitu. Jadi pertama kita pahamin itu dulu ya. Jadi outputnya nanti akan angka, terus angkanya berapa. Nah, angkanya itu dinamis berubah-ubah kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi kalau source code itu dibacanya dari atas ke bawah atau struktural atau prosedural. Nah, bukan sifatnya itu kayak OOP. Ini lagi bukan bahas OOP. Nah, jadi ngebacanya dari atas ke bawah. Jadi mulainya dari for sini, dari for dia baca inisialisasinya berapa, angka awalnya 1. Oh, terus dia ngecek kondisinya, oh selama si I ini bisa kurang dari 5, eksekusi echo angkanya gitu. Ya udah. Nah, pertama dia akan ngecek I-nya berapa, kan kita baru mulai nih. Oh, I-nya masih 1. 1 tuh kurang dari 5 nggak sih? Iya gitu. Oh ya udah, berarti cetak echo, berarti nanti akan kecetak angka 1 kayak gitu. Nah, terus tadi ingat atas ke bawah, terus udah nyampe ke sini nih kurung perawal. Nah, terus dia melakukan pengecekan lagi ke sini, balik lagi dong. Set, karena ini perulangan ya, balik lagi ke sini. Terus ininya yang tadinya kita cuekin baru kita lihat. Oh, I-nya ini di plus plus, jadi ditambah 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Ya udah, terus balik lagi ke sini kita cek lagi. Argumennya tuh dibaca dari kiri ke kanan. Kayak gitu. I-nya jadi 2 ya tadi karena udah di increment nih.
I-nya jadi dua dua, apakah masih full kecil dari 5? Iya gitu. Oh kalau iya ya udah cetak lagi Evo kayak gitu. Nah terus udah nih turun lagi ke sini. Set. Nah terus balik lagi set ke situ. Karena kan tadi kondisinya masih kurang dari 5 ya. Berarti perulangannya akan diulang-ulang-ulang-ulang terus sampai kondisi ini terpenuhi. Pokoknya uh, berhentinya for itu kalau ini tuh udah terpenuhi. Nah, terus tadi kita capai nomor berapa? Tiga ya, tiga. Tiga apakah masih kurang dari 5? Iya. Oh ya udah, koin angka 3 kayak gitu. Terus aja sampai I-nya ini 5. I-nya 5, iya masih 5. Ini kan bentuknya kurang dari sama dengan. Jadi kalau masih 5 ya masih dicetak angka Evo ini kan. Kalau udah 6, nah dia nggak akan mencetak Evo karena kan tadi syaratnya si Evo ini akan tercatat kalau kondisinya terpenuhi. Sementara kalau I-nya itu udah 6 berarti kan udah nggak terpenuhi ya itu udah lebih dari 5. 6 itu. 6 adalah angka yang lebih dari 5. Nah, maka langsung lompat ke sini kurung kurawal penutup. Karena kan dibacanya dari atas ke bawah. Nah, kalau yang tengah itu udah nggak dieksekusi, ya udah berarti kan kebacanya yang kurung kurawal tutup kan. Ya udah berarti udah selesai perulangan aja cuma nampilin satu, dua, tiga, empat, lima, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman bacanya untuk apa? Untuk untuk apa perulangan for ini kayak gitu. Tadi coba saya apa ulangin sedikit aja. Jadi pertama ada satu, dua, tiga argumen. Terus masing-masing cara membacanya itu pertama baca yang inisialisasi dulu. Terus blockout ini hanya akan berjalan apabila kondisinya, ini argumen yang kedua nih yang tengah itu terpenuhi. Jika kondisi ini terpenuhi baru blockout ini dijalankan. Kalau enggak ya udah langsung ke sini ke kurung awal. Nah, terus si yang belakang ini adalah argumen increment decrement. Jadi selesai dieksekusi, blokotnya selesai dieksekusi, ini baru dicek. Pokoknya kalau pertama kali jalan dia nih nggak dicuekin aja nih. Nah tapi kalau blokotnya udah habis dieksekusi dia baru diajak main. Baru diajak main. Jadi dicek dulu di plus plus dulu. Terus udah ditambah nih ini selesainya dengan plus plus ini. Terus dicek lagi kondisinya. Baru dieksekusi lagi, habis dieksekusi baru dia diajak main gitu kan. Ingat ya teman-teman, baru dia diajak main setelah dieksekusi udah di plus plus atau di min terus dicek lagi inisialisasinya kayak gitu terus sampai kondisinya nggak terpenuhi itu untuk for kayak gitu. Selanjutnya oke. Mungkin kita coba buka Visual Studio Code dulu aja kali ya biar satu-satu gambar. Nah, teman-teman karena kita ini udah pakainya bahasa script, server side scripting, jadi kan kita harus ngaktifin ini dulu ya, control panel. Nih, jadi kita harus aktifin dulu si Apache-nya. Terus udah hijau kan, ini udah hijau. Terus ini udah ada code-nya. Nah, kita close, terus kita buka Visual Studio Code ini. Kita coba buat baru sini. Terus tadi um, for terus inisialisasi misalkan i yang satu i kurang dari 10 i plus kurang kurang buka terus di sini adalah blok kode teman-teman. Nah misalkan apa ya
Pilih ini aja, terus di BR. Nah, jadi pertama, um, nanti ini hasilnya akan 1 sampai 10 kayak gitu. Pertama yang dicek itu ini variabelnya berapa, angkanya 1. Terus apakah 1 lebih kecil dari 10? Iya, ya udah eksekusi yang ini. Nah, terus nanti cetak nih angka 1. Udah kecetak angka 1, nah, terus dia ke sini nih ke kurung Kurawal, terus balik lagi ke for. Terus baru yang increment-decrement ini diajak main. Jadi 1 ditambah 1, karena plus plus itu kan sama dengan plus sama dengan 1 ya. Kemarin yang kita belajar di pertemuan sebelumnya, plus plus itu sama aja kayak plus sama dengan 1. Jadi kayak A terus di plus, enggak begini. A sama dengan A plus 1. Jadi plus plus itu sama dengan kayak gini. Jadi variabel A ditambah 1 terus disimpan lagi di variabel A gitu kayak habis dijumlah dibalikin lagi gitu. Nah ini kan habis di plus plus jadi 2 kan. Terus 2 masih kurang dari 10 enggak? Iya. Kalau iya ya udah di echo terus ke Kurawal terus balik lagi ke core terus baru ini diajak main. Oh 2 di plus plus jadi 3 3 masih kurang dari 10 enggak kayak gitu ya. Semoga ingat terkait proses for ini. Nah, terus ini kalau kita saran, itu bakal muncul kecil banget nih 1 sampai 10 terus di BR jadi di enter kayak gitu. Gitu ya. Misalkan kalau ini nggak ada sama dengannya, berarti seharusnya dia nampilin hanya angka 1 sampai 9. Kita refresh 1 sampai 9 karena pas I plus plusnya nilai I-nya itu sama dengan 9 terus dicek oh iya masih terus pas di increment lagi I sama dengan 10 udah nggak memenuhi kondisi ini. Jadi kalau udah nggak memenuhi kondisi ya si blok kodenya nggak akan dieksekusi, langsung dia ke kurung kurawal terus berakhir ke sini kayak gitu. Kalau misalkan nih apa ya dia nih tadi kan ini kita kan punya skrip langsung nutup tag PHP ya, nggak ada lanjutan lagi kan di bawah sini. Bahkan dia ada lagi nih, nah di sini. Nah, kalau dia udah selesai eksekusi ini, tadi kan dari atas ke bawah ya, dari sini bakal ke bawah sini. Nah, kalau dia udah selesai eksekusi dari atas ke bawah, prinsipnya tadi dari atas ke bawah, nah dia tuh bakal eksekusi ini. Jadi 9 terus dilanjutin sama ada teks ini. Kita coba jalanin tarif press. Tuh, jadi kayak gini. Jadi ketika sebuah looping itu kondisinya sudah tidak memenuhi, ya blokotnya kan udah berhenti itu dieksekusi. Ya udah dia akan lanjut membaca huruf awal ini. Berarti huruf awal yang dibaca berarti udah berakhir loopingnya. Ya udah dia akan membaca di baris selanjutnya apa gitu. Karena tadi seperti yang sudah saya bilang di awal, ini adalah metode prosedural atau struktural dari atas ke bawah gitu. Bukan ini kita lagi nggak lagi belajar OOP kayak gitu. Jadi dibacanya itu dari atas ke bawah kayak gitu. Itu untuk formatnya seperti itu. Saya balik lagi ke slide. Jadi di slide ini sintaks dari for itu ada while. Jadi while ini hanya akan dijalankan ketika block code-nya itu kondisinya itu bernilai true. Jadi um, bedanya apa sih sama for? Teman-teman bisa lihat di sini, di while sama di for gitu. Pertama kan perbedaannya di situ ya, satu while, satu for. Nah terus
ada parameternya. Tadi ini kan yang di dalam kurung ini namanya parameter ya. Terus argumen itu yang di dalam parameternya. Nah, kalau while argumen itu cuma satu, apa ya si kondisi. Nih, kalau di for si while ini isinya yang ini nih. Nih, ininya nih. Ini yang isi parameternya while nih yang kondisi. Nah, kayak gitu. Jadi perulangan while itu tuh kayak gitu. Argumennya itu cuma satu, yaitu kondisi dari si looping itu. Nah, inisialisasinya kita taruh mana? Di luar looping while. Ini kan inisialisasi nih. Ini di luar looping while. Terus yang I plus ini, yang increment decrement tadi, ditaruhnya di sebelum tutup kurung kurawal. Sebelum tutup kurung kurawalnya while. Kayak gitu. Ini formatnya. Nah, eh, apa ya? Cara bacanya ini juga sama dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Sama diinisialisasi dulu kan di luar looping while ya, diinisialisasi dulu. Terus dibaca apakah 5 itu kurang dari 10. Iya, iya kurang. Terus ya udah ini si print ini dicetak. Oh ini print sih. Bisa juga sih print ini bisa echo bisa print. Terus print ini ketika kondisi terpenuhi dicetak. Terus eh, interpreternya suruh baca increment decrementnya kebetulan nih increment ya menambahkan satu juga. Ya udah berarti tadi 5 jadi 6. Terus dia ke sini. Terus dia balik lagi ke sini. Set ke perulangan sih kali ini. Apakah 6 masih kurang dari 10? Iya. Kalau iya ya udah print ini. Terus ditambah lagi jadi 7. Berarti nilai variabel ini sekarang 7. Terus ke sini, terus balik lagi ke sini. Apakah 7 atau sampai berapa? 7 kurang dari 10? Iya. Terus dicetak, terus ditambahin. 7 tambah 1, 8. Berarti nilai I sekarang 8. Terus ke sini lagi. Pokoknya gitu terus sampai kondisi ini tidak memenuhi. Ketika I-nya itu nilainya 10, ini yang ini tuh nggak akan dieksekusikan. Dia tuh ini nggak akan dieksekusi, ini nggak akan dieksekusi. Dia langsung mengeksekusi huruf awal. Terus kalau misalkan ada kode selanjutnya, di sini ya dia akan mengeksekusi kode selanjutnya ini. Pokoknya sampai dia ketemu tutup PHP gini, kayak gitu. Kayak gitu itu untuk while. Um, Kalau kita lihat di mana di sini, kayak kita hapus. Kalau hal itu berarti inisialisasinya tadi di luar. Terus formatnya sebenarnya cuma kayak gini, begini. Nah, terus ini isinya adalah kondisi. Pokoknya kalau perulangan itu ada 3 argumen yang harus ada inisialisasi, kondisi, sama increment atau decrementnya itu. 3 hal itu harus ada, tapi letaknya itu beda-beda tergantung dari sintaks perulangan apa yang lagi kita pakai. Kalau for ya semua ditaruh di dalam parameter ini. Tapi kalau while yang ditaruh di parameter ini cuman si kondisi inisialisasinya di luar looping while, terus increment decrementnya di sebelum penutup kurung kurawal penutup. Terus misalkan saya mengangkat apakah ini seharusnya di printnya bakal kecetaknya angka angka eh teks ini akan tercetak berapa kali teman-teman? Kalau sintaksnya kayak gini, ada yang bisa jawab kah? Ini berarti masih kurang dari 6-nya ini akan tercetak
berapa kali kayak gitu. Kalau sintaks soalnya tuh kayak begini. Halo? Kalau sintaks while-nya itu kayak gini, seharusnya yang tercetak itu adalah satu kali echonya, berarti masih kurang dari enamnya ini hanya tercetak sekali. Coba kita buka di browser, berarti teksnya ini itu hanya tercetak satu kali. Kenapa? Karena nilai nilai awalnya itu 5. Terus teman-teman melakukan pengecekan kondisi. Apakah 5 itu angka yang kurang dari 6? Iya. Berarti kan teman-teman akan mencetak teks ini. Nah, terus kemudian variabel i yang tadinya mengandung angka 5, teman-teman tambahin satu jadi 6. Ya udah. Nah, berarti kan kita udah nyimpenin nilai variabelnya 6. Nah, terus teman-teman ngulang lagi ke sini ke while. Apakah I itu itu I kurang dari 6? Enggak, I itu I itu 6. 6 itu enggak kurang dari 6 tapi 6 harusnya sama dengan 6 gitu kan. Berarti ini kan kondisinya udah enggak terpenuhi kan. Berarti tadi ingat lagi syarat block code ini dijalankan itu apabila kondisinya ini masih terpenuhi. Kalau udah nggak terpenuhi, dia tuh bakal keluar dari loopingnya. Ya udah berarti yang tercetak cuma sekali. Karena kan looping kedua yang ini sama dengan 6 udah nggak memenuhi. Jadi dia langsung keluar dari blok code-nya. Jadi ini kenapa yang tampil itu hanya satu kali teksnya. Ya gitu. Jadi teksnya cuma satu kali. Betul untuk while. Kayak gitu. Selanjutnya ada lagi tipenya itu dual. Dual. Kayak gini. Selanjutnya. Nah, formatnya itu kayak gini. Jadi tadi ada for, while, terus sekarang dual. Nah, kalau si dual ini, dia itu teman-teman perhatiin deh. Di sini nggak ada parameter kan. Di bagian do ini. Di bagian do ini nggak ada parameter atau argumen yang harus dicek dulu. Nggak ada kondisi yang harus dicek dulu. Berarti seharusnya tiap teman-teman pakai pengkondisian dual, apapun yang teman-teman tulis dalam blok code pasti akan dieksekusi dulu kayak gitu. Baru nanti dicek kondisinya. Tanya kayak gini. Hmm, iya teman-teman. Jadi tadi kan kita punya sebelumnya itu while. While dia itu akan sebelumnya dia akan mengecek terlebih dahulu kondisi, baru dia mengeksekusi block code program. Itu kalau yang while kan, karena dia punya parameter di sini, punya argumen yang harus dicek di dalam sini kan, baru dia ketemu block code. Nah kalau do, teman-teman lihat di sini nggak ada parameter yang harus dibaca terlebih dahulu. Kan tadi konsepnya dari atas ke bawah ya, cara pembacaannya. Nah, terus pas nyampe sini tuh nggak ada kondisi apapun ya udah, karena nggak ada syarat yang harus dipenuhi ya udah dia ngecetak dulu aja, nge-echo dulu, baru
ada increment decrement kan. Oh, ya, tadi, ini kok isi? Bentar, bentar, bentar. Itu harusnya angka. Nih, jadi tadi konsepnya dari atas ke bawah, terus setelah diinisialisasi angkanya itu variabel angka nilainya satu. Terus di do nggak ada kondisi yang harus dicek atau dipenuhi, ya udah karena nggak ada syarat, ya udah langsung aja cetak echo angkanya. Berarti harusnya ini tercetak angka satu. Nah, terus variabel angkanya di plus plus, jadi satu ditambah satu jadi dua. Berarti sebenarnya angka ini itu dia mengandung, sekarang udah mengandung angka dua. Tadinya satu, tapi karena udah ketemu ini si tahapan garis improvement ini, dia jadi dua. Nah, terus baru dicek kondisi di terakhir, apakah angka itu kurang dari lima. Iya, kan dua ya. Dua itu masih kurang dari lima. Oh ya udah, balik lagi ke sini ke atas. Nah, terus dia mencetak dulu angka kan. Tadi angkanya itu nilainya dua kan, berarti dia akan mencetak dua. Nah, terus dua tadi di plus plus, oh jadi tiga. Jadi sebenarnya angka ini sebenarnya sekarang angkanya itu atau value-nya itu adalah tiga. Terus baru dia cek kondisi, apakah tiga masih kurang dari lima? Iya, ya udah balik lagi ke sini. Terus dia mencetak angka lagi. Angkanya tadi mengandung angka berapa? Tiga. Berarti dia akan mencetak tiga. Terus ke bawah di plus plus, tiga di plus plus jadi empat. Berarti angka itu, variabel angka itu akan berisi nilai empat sekarang. Nah, terus baru dicek lagi kondisinya. Baru dicek lagi kondisinya, apakah 4 kurang dari 5? Iya. Ya udah balik lagi ke atas. Terus dicetak lagi ekonya angka. Terus ditambah lagi 5. Apakah 5 itu kurang dari 5? Tidak. Ya udah berarti dia nggak akan ke atas ini. Karena udah berakhir. Karena udah berakhir. Gitu. Itu untuk Y. Nah, my baby. Bentar, bentar. Angka, eko angka. Wow, oke. Jadi ini seharusnya yang tercetak itu adalah angka satu, dua, tiga, empat ya teman-teman. Iya benar. Coba kita buka dulu. Satu, dua, tiga, empat ya benar. Terus kita mau lihat nih perbedaan dari dual sama while. Nih, bedanya kayak begini. Aku buat dual. Nah, kalau dari sintaks code yang ini, berarti seharusnya dia akan mencetak dari angka satu sampai bentar, satu. Itu di while-nya emang dolar ibu, bukan dolar angka. Oh iya, angka ya. Aduh, makasih. Makasih ya, sudah diintim. Nah, ini seharusnya dia akan mencetak angka seperti apa, kita buka di browser. Oh, ini ke samping ya, biar bisa kelihatan jelas. Tambahin aja dulu ya. Nah,
Dia akan cetak angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara menunjukkan perbedaan. Oh, gini, gini, gini. Sorry, teman-teman. Kayak gini aja deh. Ah, ini itu adalah 10. Maka 10 itu kurang dari 5. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi, ini teman-teman perbedaannya antara while sama do while. Jadi kalau do tadi kan dia akan mencetak apapun itu yang terjadi karena nggak ada parameter atau kondisi yang terlebih dahulu. Dia akan langsung menyetak aja pokoknya kayak gitu kan beda sama si while yang harus ada ada apa namanya ada kondisi yang dipenuhi kan kayak gitu di sintaksnya. Nih, harus ada kondisi yang dipenuhi dulu, baru dia bisa mencetak blok code yang ada di baris sebelah sini. Nah, berarti harusnya kita bisa lihat nih perbedaannya. Angka nih diinisialisasi nilainya 10. Terus kita pakai perulangan dua. Nggak ada kondisi yang harus dipenuhi. Terus dia mencetak teks namanya cetak. Terus angka ini nanti di plus plus. Jadi seharusnya variabel angka ini akan mengandung angka 11 kan. Nah, terus baru dicek kondisi di bawah sini. Apakah angka kurang dari 5? Salah. Ya udah dia akan berhenti nih. Dia nggak akan balik ke sini. Tapi dia akan langsung mengeksekusi sini nih. Baris 8 sebenarnya. Dia akan mengeksekusi baris 8. Ini kan baris 8 dia langsung akan mengeksekusi. Terus kalau kita jalankan di browser, tuh, si cetak ini akan cetak teks ya. Dadah. Nah, kalau kita bandingin nih, kita tadi pakai dual, si Echo ini kecetak ya teman-teman. Karena kondisinya diceknya di akhir ya. Coba kalau kita bandingin sama Y, biar teman-teman tuh kebayang bedanya di mana. Wow, ini cetak juga, cetak, terus oke lagi. Bus. Terus ini kondisinya sama ya. Yang ini kita kominin dulu ya. Susi. Tadi kita lihat di browser kalau pakai dual ini akan kecetak ya cetak. Karena tadi dia nggak harus mengecek kondisi terlebih dahulu walaupun angkanya ini nilainya 10. Ini rasanya 10. Tapi kondisinya kayak gini. Karena dia nggak ada parameter yang harus dicek terlebih dahulu. Jadi dia bisa langsung mencetak si cetak ini. Kemudian kalau siwal harus ada kondisi terlebih dahulu kan yang harus dia lihat apakah angka kurang dari 5. Kalau memenuhi, boleh kamu mengeksekusi si echo ini. Kalau enggak, ya udah langsung ke sini keluar. Salah kan berarti kondisinya enggak memenuhi. Ya udah langsung ke 14 harusnya kayak gitu kan. Nah, terus kita lihat kalau ini kita jalanin di browser itu. Nah, dia nggak akan menampilkan apa-apa karena si ini kita pakai sintaks while ya. Dia nggak akan menampilkan si cetak ini. Lah kan dia udah harus ada kondisi terlebih dahulu yang dicek gitu. Sementara kalau dual kan nggak ada kondisi yang dipenuhi dulu kan. Walaupun inisialisasinya salah nih kondisinya nih. Harusnya ini nggak dieksekusikan. Tapi kalau di dual itu dia akan mengeksekusi blok code programnya terlebih dahulu baru mengecek kondisi kayak gitu. Si while itu kebalikannya. Dia mengecek kondisi terlebih dahulu baru mengeksekusi blok code program. Kayak gitu sih teman-teman bedanya antara dual sama while. Sebelum lanjut ke materi berikutnya ada yang mau ditanyakan nggak atau penjelasan saya belibet gitu? Ya teman-teman ada yang mau ditanyain kan? Terkait Sudah dual. jelas kok. Kenapa? Sudah jelas intinya kalau dual itu kalau yang di kalau di dual itu yang kalau
ekonya di do berarti kan gak akan kena wildnya gitu, jadi bakal kecetak sendirian. Mm. Dia akan kecetak dulu, baru dicek kondisinya. Sementara kalau yang wild, dia dicek dulu kondisinya, baru dicetak. Jadi dia akan dicetak kalau kondisinya hanya kondisi yang memenuhi gitu. Sementara kalau yang do kan nggak memenuhi pun akan dicetak karena nggak ada apa ya kondisi yang harus dicek terlebih dahulu gitu kan ya. Ya, sudah jelas. Oke, Oke, kalau udah jelas, berarti kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Kenapa dicoret-coret? Slide berikutnya itu ini dual tadi. Nah, ini perbedaan dari ketiga sintaks pengulangan itu. Jadi kapan menggunakan apa? Jadi tadi for itu kan sifatnya ada eh, tiga parameter ya. Kita udah mendefinisikan kok tiga parameter, satu parameter ada tiga argumen kayak gitu kan si for. Hmm, ada for gini, terus ada inisialisasi, titik koma, terus ada kondisi, titik koma, baru increment decrement kayak gitu kan for. Jadi for ini teman-teman gunakan ketika teman-teman udah mengetahui akan melakukan berapa kali iterasi. Jadi kondisinya tuh teman-teman udah tahu nih, oh saya pengen mengulang 5 kali aja, jadi nanti i kurang dari sama dengan 5 gitu. Teman-teman udah tahu nih kondisinya bakal apa. Nah itu teman-teman bisa pakai for. Terus kalau polanya si increment decrementnya itu jelas, teman-teman juga bisa pakai for. Sebenarnya kalau yang poin kedua ini bisa dipakai di semua sih. Kalau misalkan teman-teman udah tahu pola incrementnya, misalkan ditambah 1 kali atau ditambah 2 kali, nah itu teman-teman bisa pakai semuanya. Tapi kalau pakai for itu teman-teman udah tahu banget nih, nah increment decrementnya itu mau sampai berapa. Argumen kondisinya udah teman-teman tahu kayak gitu itu pakai for. Tapi selanjutnya kalau pakai while itu kalau teman-teman uh, mau bikin cerita kayak kalau kondisinya kalau hanya kondisi yang terpenuhi ini baru dijalankan gitu. Nah, contoh apa ya? Pokoknya kalau kondisinya ini bernilai true, baru block code ini dijalankan. Kalau salah, yang nggak bisa dijalankan gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya tujuan kayak gitu, nah teman-teman bisa pakai while. Contohnya kayak yang tadi ya, karena dia cuma ada satu argumen. Di dalam parameter itu cuma ada satu argumen, itu argumen kondisi. Jadi si while ini hanya akan dieksekusi ketika kondisi ini bernilai true. Kalau dia false, dia nggak akan dieksekusi program si while. Gitu. Kemudian perulangan si while ini bersifat indefinite alias tidak pasti. Karena sebuah blokor akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Oh ya, saya lupa nih, teman-teman. Jadi, kita balik ke Visual Studio Code. Jadi, teman-teman lihat di sini tuh saya udah menyatakan increment atau decrement kan. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa nih, karena kan while itu hanya ada satu argumen dalam parameternya. Beda sama for yang udah kita state dari awal. Nah, gue melakukannya ini, terus ulangannya sampai ada 5 kali. Terus nanti di document ya, beda kan sama for yang kita tuh udah state semuanya dari awal. Kalau si while ini kan yang di state itu atau yang teman-teman tulis itu cuma sih kondisinya aja kan. Asalkan dia kurang dari 5 boleh deh ini di print gitu. Asalkan angkanya masih kurang dari 5 boleh deh di print atau kurang dari 5 atau 5 gitu kan. Kan karena pakai sama dengan itu boleh deh ngeprint cetak ini. Nah, terus ada kayak kondisi increment decrementnya ini kan di sini. Kalau teman-teman hapus ini, teman-teman ini loopingnya nggak akan pernah berhenti karena kondisinya akan selalu true. Coba teman-teman lihat deh, ketika angka kurang dari 5 cetak angka. Nah, terus nggak ada yang
argumen yang berfungsi untuk menambahkan nilai dari variabel angka ini nggak ada kan. Jadi angka variabel angka ini akan bernilai 5 seterusnya sampai sampai kapanpun, sampai kiamat itu akan nilainya ini 5 terus kayak gitu. Karena nggak ada ini kondisi increment decrement kayak gitu. Jadi penting untuk diperhatikan sama teman-teman kalau lagi pakai while untuk jangan lupa nulis si increment decrement ini. Kalau enggak ya ini nilainya akan bernilai true terus. While kan akan mengeksekusi blok code program kalau nilai kondisinya bernilai true. Nah ini variabel angkanya akan bernilainya uh, 5 terus. Jadi misalkan ini saya ganti ya. Jadi pas saya edit belum diganti nih angkanya misalkan nilai variabel angkanya adalah 1 nih. Terus, nah teman-teman nggak nulisin angka plus plus atau angka min min gitu kan? Ya udah ini kan akan bernilai terus. Variabel angka itu akan mengandung angka 1 terus seterusnya sampai kapanpun karena nggak ada kondisi increment decrement ini. Nah ini itu akan terjadi looping looping selamanya looping forever di browser teman-teman. Coba kita jalanin. Nah, ini tuh kalau teman-teman lihat di browser saya di samping URL-nya ini tuh um, nggak pernah jadi tombol refresh ini kan. Ini nggak jadi tombol kayak gini, tapi tombol kayak loading terus, kayak lagi ngeload sesuatu terus. Nah, ini saya udah terjebak di namanya looping forever karena tadi saya lupa nambahin yang namanya argumen increment atau decrement. Argumen terminasi lah istilahnya kayak gitu. Argumen untuk menghentikan sebuah looping. Argumen increment decrement itu nama lainnya adalah argumen terminasi. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana ya udah saya close saja. Nah, ini kan loading terus kan, loading terus. Ya udah di close aja. Kayak gitu. Jadi jangan lupa lakuin argumen terminasinya. Jadi si interpreter bakal tahu kapan harus menghentikan itu semua. Kita jalani lagi di foldernya apa ya? Kuliah PHP. Nah, ini akan baru kecetak normal lagi. Dia bakal ngecetak, seharusnya dia akan ngecetak 5 kali. Ini 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Benar, kayak gitu. Jadi, um, salah satu perbedaannya itu kayak gitu. Terus dual tadi udah sama-sama kita pahami bersama itu adalah blok blok pengulangan yang dia akan mengeksekusi blok code-nya dulu baru ngecek kondisi. Oke. Terus ada lagi sebenarnya pengulangan yaitu for each. Tapi for each ini kita pakai untuk array kayak gitu. For each ini kayak gini formatnya kayak gini. Di sini saya ngasih contohnya variabel array ya, karena memang ini digunakan biasanya untuk array. Variabel array, s dijadikan alias, terus aliasnya apa, terus baru di statementnya apa, kayak gitu. Ini for each untuk array. Tapi teman-teman cukup fokus dulu saat ini ke yang tiga ini for, while, do while, karena di bahasa pemrograman Python juga ada deh for while do while terus di Java ada pokoknya di semua bahasa pemrograman pasti ada pengkondisian sama pengulangan kayak gitu buka perulangan buat PHP sebentar saya buka dulu ada ini sebenarnya pengulangan yang tadi materi yang for while do while formatnya kayak gimana nanti ini bisa teman-teman coba aja di rumah dulu jadi kalau misalkan hari ini mau ngelihat Zoom dulu belum mau hands on di laptopnya masing-masing ya udah nggak apa-apa nanti kan kalau di rumah bisa ngulang pakai file PHP yang bakal saya share ke teman-teman kayak biasanya jadi di sini ada kayak for
formatnya. Terus ini ada while, formatnya kayak gini. Ada kondisinya dulu, baru block code programnya. Jangan lupa si argumen terminasinya. Terus di while, ini nggak ada kondisi apapun, jadi ngecetak dulu block code programnya, baru dia ketemu kondisi di akhir. Si argumen terminasinya ada di dalam block code programnya. Kayak gitu. Gitu untuk mempermudah pemahaman, ingat aja kayak pembacanya tuh dari atas ke bawah gitu. Jadi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah kayak gitu. Jadi oh ini ngecek kondisi dulu, nilainya masih 5, oh ngecetak berarti bisa nyetak, nambah, terus balik lagi ke sini 6 masih kurang dari 10, oh iya kayak gitu sih. um, Bacanya. Nah, terus ini ada si for each nih. Tadi for each itu kan dipakai untuk variabel array ya. Nah, ini contoh array. Nanti kita bakal lihat nih slide berikutnya tentang array ada sih. Tapi cara menulis array kayak gini nih yang paling terbaru. Ada dua format, PHP lama, PHP baru. Yang PHP teman-teman pakai aja yang format PHP baru. Ini jadi sama dengan kurung siku. Ini namanya kurung siku kan. Ini nih sama dengan terus kurung kayak gini. Itu terus ini isi dari elemen array. Cara nulisnya tuh kayak gini. Gitu. Terus di Paris ini dipakai buat mengakses elemen-elemen arraynya itu. Jadi buat mencetak Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu tuh pakai package. Memang ini peruntukannya untuk si array ini. Hmm, udah terus soal selanjutnya tentang pengkondisian. Sebelum masuk pengkondisian, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada langsung cut aja ya, bersuara aja. Nah, terus selanjutnya kita bakal bahas pengkondisian. Nah, pengkondisian dalam PHP itu akan mengatur bagaimana data akan ditampilkan sesuai dengan kondisi tertentu. Terus apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan pengkondisian, mungkin tidak akan ada error. Nah, kayak di Visual Studio Code kan di bawah bakal nunjukin error gini atau biasanya di codingan kita ada merah-merah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita salah salah membuat pengkondisian, mungkin di scriptnya nggak akan muncul error, tapi di logikanya. Sebenarnya itu salah di logikanya kayak gitu. Contohnya apa sih? Kayak misalkan teman-teman punya data nilai, nilai ujian. Terus teman-teman tuh pengen kategoriin mahasiswa dengan nilai 80 itu sebenarnya masuk kategori nilai apa, A atau B. Terus udah teman-teman ketika ingin menentukan kondisi tersebut, cocok nih pakai pengkondisian. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan kesalahan nih, seharusnya nilai 80 itu A. Terus teman-teman apa ya nulisnya 80 itu B, ya di scriptnya teman-teman di Visual Studio Code-nya akan tampilnya seperti ini, errornya nol, errornya yang di pojok kiri ini nol, no problems kayak gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi kesalahan itu di logikanya, di logika pengkondisiannya kayak gitu nggak sesuai. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis error sih, error scripting sama error logika. Kalau error logika, kalau error scripting kita bisa tahu lah letaknya di mana salahnya, karena biasanya code editornya bakal nunjukin oh di baris 13 salah, baris 17 salah.
Terus di sini juga dikasih tahu errornya tuh apa, biasanya gitu. Itu error scripting. Tapi kalau error logika, teman-teman harus baca dari atas ke bawah. Logikanya mana yang salah, karena nggak akan ada apa ya tanda tanda kayak error scripting tadi. Gitu. Nah, poin kedua di PPT ini maksudnya itu adalah error logika itu. Nah, pengkondisian dalam PHP itu tuh ada if else, dan switch. Nah, pertama kita bahas yang if dulu. If itu adalah statement kontrol yang digunakan untuk menjalankan suatu program tertentu jika sebuah syarat kondisinya terpenuhi. Jadi ini format untuk if. Nah, ini tuh format if yang berlaku jika hanya ada satu kondisi. Jadi statementnya bukan. Dia nggak ada alternatif. Pokoknya kalau kondisi tersebut terpenuhi, statement ini akan dieksekusi. Kalau enggak, ya udah eksekusi baris di luar if ini kayak gitu. Nah, bentar. Kita lihat dulu tipe-tipe if yang lain, baru kita lihat contohnya di VS Code ya. Nih, jadi pertama ada if yang satu kondisi. Jadi asalkan si kondisi ini terpenuhi, pokoknya block code program ini dijalanin lah gitu. Jadi si block code program yang statement ini itu hanya akan berjalan ketika kondisinya terpenuhi. Kurang lebih sama sih kayak si while itu, karena kan akan dieksekusi block code programnya apabila kondisinya bernilai true. Nah, if yang satu kondisi ini itu kurang lebih sama prinsipnya kayak si while itu, akan dieksekusi ketika kondisi yang di dalam parameter ini terpenuhi. Selanjutnya ada if, terus ada else nih, ada ekornya else. Nah, statement control if else ini digunakan untuk menjalankan program jika sebuah kondisi terpenuhi sekaligus ada alternatifnya. Tadi kalau yang if pertama kan dia nggak ada alternatif ya. Kalau misalkan si kondisi ini nggak terpenuhi, terus gimana? Ya udah keluar dari uh, block code-nya if, langsung kalau misalkan nggak ada codingan lagi ya langsung ketutup tag PHP, jadi ya langsung ke sini. Nah, kalau misalkan ada echo di sini, misalkan echo hello world, ya udah akan mencetak echo hello world, karena kondisi yang if-nya udah nggak terpenuhi, ya udah eksekusinya baris selanjutnya lah gitu. Nah, kalau si if else itu ada alternatif, misalkan kondisi ini nggak terpenuhi, ya udah yang dibaca adalah kondisi yang ini. Jadi if pertama itu adalah untuk statement jika kondisinya terpenuhi. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, if else ini kalau teman-teman itu punya alternatif atau ekornya. Jadi ketika kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, lah yang akan dijalankan yang kondisi yang ini gitu. Kayak gitu. Jadi ini uh, kalau teman-teman nggak dapat iya, pokoknya kalau kondisi nggak terpenuhi, ya udah yang akan ditampilkan inilah. Nggak peduli itu apa, pokoknya yang ditampilkan ini gitu. Soalnya ini nggak terpenuhi kayak gitu. Itu if else. Nah, terus ada juga if else. Kayak gini, if else. Jadi teman-teman ingat kan kalau kondisi, kalau yang di if else, kalau if-nya kondisinya nggak terpenuhi, else-nya ini akan apa namanya, di apa dijalankan, nggak peduli sebenarnya kondisi yang dicari itu apa, pokoknya yang dijalanin yang inilah. Nah, kalau if else, kalau ribet banget ngomongnya. Nih yang ini tuh teman-teman punya alternatif lain. Jadi misalkan kalau if yang kondisi ini nggak terpenuhi, nah si interpreter bakal baca dulu, kita bentar, si
programmer ini maunya sebenarnya angka berapa sih atau kondisi apa sih. Nah, terus dicek lagi kondisi duanya terpenuhi enggak. Kalau misalkan enggak terpenuhi juga ya udah kita ke alternatif finalnya. Pokoknya apapun kondisinya selama dia tidak terpenuhi, dia bakal masuk ke sini gitu. Jadi bahasa kasarnya kayak buangannya di sinilah yang else itu gitu. Bahasa kasarnya gitu ya, ini buangannya si else. Kayak gitu. Contohnya kayak nilai sih. Misalkan tentang kan nilainya itu lebih dari 85 itu nilainya A. Misalkan gitu ya statementnya Eko A. Nah, terus kalau nilainya itu 80 sampai 84 itu nilainya B, ini misalkan aja ya. Terus tapi kalau nilainya nggak memenuhi di rentang 85 atau 84 atau dalam artian dia tuh 83 ke bawah gitu ya, dia bakal mengeksekusi atau masuk ke bloknya si else ini, atau bahasa kasar tadi dia bakal mencetak nilai buangannya lah. Nilai buangan itu dia bakal mencetak kalau nggak ada yang butuh dia gitu. Kalau nggak ada yang butuh dia ya udah dia yang dipakai gitu. Itu untuk si else. Jadi nanti dia akan mencetak, misalkan nih teman-teman punya nilainya 76. Tadi di kondisi satu nilainya yang di atas 85. Terus kalau yang di kondisi 2 80 sampai 85. Berarti yang ini kan di luar rentang angka K ini kan. Berarti 84 ke bawah, 84 ke bawah. Dia akan mencetak nilai C. Ya udah kalau teman-teman punya angka 76 itu jadi masuk kategori apa? Kan pertama ingat dari atas ke bawah ya. Berarti interpreter akan ngecek dulu kondisi pertama. 76 tuh, oh dia nggak lebih besar dari 85, berarti lanjut ke alternatif kedua. Alternatif kedua ternyata dia punya parameter nih, dia else if ada parameter. Oh dia cuman di rentang 80 sampai 85, 76 di bawah 80. Oh ya udah dia ke bawah lagi ke sini. Dia lihat nih, oh ini else ya, ini else ya, berarti apapun blok code yang ditaruh di as pasti dijalanin. Oh ya udah berarti dia akan mencetak C, karena kan tujuannya akan masuk dalam dua kondisi ini. Dia akan mencetak C, pasti dia akan mencetak C. Dia akan mencetak si uh, apa sih istilahnya, apa saya jadi pakai buang ya ini kayak alternatif finalnya lah gitu. Ketika semua kondisi nggak terpenuhi, alternatif finalnya itu yang si else itu untuk pengkondisian ini, if else if else. Kemudian untuk pengkondisian kita juga bisa pakai switch. Nah, switch itu adalah statement control yang digunakan untuk menjalankan program pada setiap kemungkinan nilai dari sebuah variabel. Sebenarnya sama kayak si else if tadi. Jadi dia tuh punya alternatif. Dia punya kondisi, kondisi pertama. Nah, terus dicek else if yang pertama nih apa. Kalau memenuhi ya udah lakukan block statement ini. Kalau kalau enggak ya udah dia ke sini ke break. Enggak dia ke sini ke case yang kedua atau else yang kedua yang dicek kondisinya. Kalau sesuai dicetak. Tapi kalau enggak ya udah dia ke default. Default ini ibaratnya kayak si else tadi yang buangan tadi. Defaultnya apa atau alternatif finalnya yang pasti dieksekusi kalau semua kondisi sudah terpenuhi. Ya udah defaultnya apa ya nanti akan dieksekusi nih statementnya. Nah, bedanya kalau teman-teman perhatiin di sini ada kata-kata break. Jadi switch itu identik sama break. Break itu merupakan sebuah script atau sintaks yang memaksa interpreter untuk menghentikan untuk keluar dari blok code. Misalkan ini ada blok code pengkondisian ya, kode pengkondisian. Nah, si break itu akan memaksa interpreter untuk keluar dari blok code ini. Jadi kalau si break ini sampai tereksekusi,
berarti dia akan langsung keluar dari blok code ini. Terus dia langsung mengeksekusi baris selanjutnya. Kayak gitu. Jadi, teman-teman ingat aja break itu merupakan sintaks yang digunakan untuk memaksa interpreter untuk keluar dari sebuah blok code. Kebetulan break ini ditaruh di dalam blok code pengkondisian, yaitu switch. Jadi kalau si break ini sampai tereksekusi, berarti interpreter akan dipaksa untuk keluar dari blok code ini, blok code switch, lalu akan mengeksekusi uh, source code di baris selanjutnya kayak gitu. Kalau misalkan di baris selanjutnya setelah switch ini nggak ada codingan, langsung tutup PHP kayak gini, ya udah berarti udah selesai codingan PHP-nya teman-teman, udah selesai dibacanya sampai situ aja kayak gitu. Itu sih break ya. Itu break. Nah, kita lihat di Visual Studio Code-nya. Jadi, em, ini adalah contoh yang atas ini if else ya. Jadi, mungkin saya bisa menulisnya di kursi itu. Kan gini. Oke, ini adalah sintaks yang if kalau misalkan kondisi cuma satu. Jadi kalau kondisinya ini bernilai true, ya akan dieksekusi. Kalau false, ya udah nggak ada alternatif lain. Nah, seharusnya ini tuh dia akan berjalan eksekusi aku, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya tadi ada else ya. Else. Um, misalkan kita pakai yang if else, jadi cuma ada uh, pengecekan sekali, terus kalau misalkan di kondisinya itu nggak terpenuhin, ya udah dia dibuang, pokoknya masuk ke alternatif final si else ini kayak gitu ya. Berarti ini teksnya tadi saya edit, jadi O-nya itu ada dua. Seharusnya dia jadi kondisi ini nggak memenuhi dong. Ini kondisi akan bernilai false ya. Jadi seharusnya dia tidak mengeksekusi blok code yang nomor 4 baris 4. Dia akan langsung menggunakan alternatif buangannya yang si else itu. Jadi harusnya yang dia cetak itu adalah aku nggak termasuk di kategori manapun. Udah sih, enggak, iya dia langsung masuk ke blok code, aku nggak termasuk di kategori manapun. Jadi baris 6 yang dicetak kayak gitu. Terus kita pakai yang else apa sih else if else else sebenarnya cukup di sini. Tadi halo, terus ibu sama dulu halo. Jadi ini saya punya ada alternatif pilihan, terus CLC itu ada alternatif final atau alternatif buangan. Nah, teksnya itu O-nya, halo-nya itu ada dua. Nah, kemudian pertama dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi dia akan mengeksekusi dulu um,
Yang if pertama ini kondisi pertama, kalau enggak dia ngecek alternatif. Kalau di dua-dua ini enggak ada, ya udah dia masuk ke else kayak gitu ya. Teman cara bacanya. Ini kayaknya saya ada salah. Nih, oke. Seharusnya dia akan mengeksekusi yang ini. Kita refresh F5. Nah, dia mencetak ketemu di alternatif satu. Berarti baris yang ke 56 itu yang dieksekusi kayak gitu. Itu untuk else if. Nah, untuk switch, tadi kita bisa lihat di sini. Misalnya kita punya nih variabel Bandung, terus kita mau melakukan pencocokan kayak tadi nih. Mau benar-benar yang tulisannya sama persis kayak gini, halo 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 gini. Tapi kita pakainya switch. Ya udah, caranya kayak case ini kayak else if-nya, terus terus ada kayak apa ya? Ini kalau string ya ya ada kutipnya, tapi kalau integer ya nggak ada kutipnya. Terus kita mengecek pakai switch. Um, buka terus terus satu satu gitu. Jadi lihat kan teman-teman bedanya kalau integer ya udah lanjutin aja nggak ada nggak ada terus kalau string ya pakai string di sini kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya else if sama aja kayak gitu. Nah terus sebenarnya tadi kan ingat ada break ya, ada break ya, ada break kan. Nah switch itu harus ada break. Jadi kayak emang udah formatnya gitu. Formatnya tuh yang ungu ini teman-teman, switch case break. Nah, yang ini ya switch case break. Jadi kalau teman-teman mau pakai pengkondisian, tapi mau pakai switch, harus ada tiga kata-kata di switch case break. Case itu apa sih? Itu ibarat else if-nya untuk else if versi switch. Nah, break ini harus ada. Jadi ketika misalkan nih eh, kondisi yang ini memenuhi kondisi ini memenuhi ya, dia harus keluar dong karena sudah ada nih yang memenuhi, jadi dia harus keluar dong karena kan udah ketemu yang dicari. Nah keluarnya itu dengan pakai break. Ibaratnya kalau di if else tuh kurawalnya lah, break ini tuh kurawal tutupnya ini, terminasinya, kondisi terminasinya itu. Kalau di switch break ini adalah yang tutupnya gitu yang akhir. Kamu kan sudah ketemu apa yang kamu cari, ya udah kamu keluar dari pengkondisian ini, block switch ini kayak gitu. Itu untuk switch. Terus kalau misalkan dari ketiga case ini nggak ada yang ketemu nih yang dicari, ya udah dia masuk ke default. Nah kalau default itu cukup ngetik aja default titik dua statementnya apa gitu. Default titik dua statementnya apa gitu. Kayak gitu. Ibaratnya kalau di if else ini else lah kayak gitu. Jangan lupa breaknya juga ada. Jadi biar kalau udah eksekusi buangannya atau alternatif finalnya ya di break, karena kan kamu sudah ketemu dengan apa yang kamu cari. Kami sudah memberikan apa yang kamu butuhkan, ya udah kamu keluar kayak gitu istilahnya si break ini. Terus selanjutnya ada continue versus break. Jadi um, sebenarnya ada, selain break itu ada continue. Peruntukannya itu eh definisi mereka ya fungsinya itu beda. Nah, kalau break kan untuk keluar dari blok code itu kan, dari blok kodenya program tersebut. Nah, kalau continue hanya skip skip gitu. Hanya skip skip, tapi dia tetap di dalam blok code itu. Kita lihat bedanya ya. Teman-teman semoga bisa memahami ya. Nih, kalau break tadi, dia kan akan memaksa si interpreter untuk keluar dari blok code itu ya. Misalkan nih ada blok code for ya.
Jadi kurung kurawal bukanya di sini, kurung kurawal tutupnya di sini. Ini adalah pasangan pasangan pembuka dan penutup untuk blok chord Korea. Nah, kalau break ini sampai dijalankan, jadi kan kalau kondisi if ini bernilai true, yang dijalankan itu kan adalah break. Nah, kalau break ini dijalankan, udah si interpreter bakal keluar dari blok chord ini, blok chord for ini. Jadi dia akan langsung mengeksekusi tutupnya PHP karena kan udah shortcut lanjutan ya di sini ya. Dia langsung mengeksekusi ini kayak gitu. Itu break. Tapi kalau continue dia tuh hanya skip, tapi tetap di dalam blok code itu tetap dieksekusi gitu. Nih, teman-teman lihat ini ada blok code perulangan nih pakai for. Ini for awal pembuka, for awal penutup. Nah, terus ada if. Continue ini akan dieksekusi ketika kondisi dalam if ini terpenuhi atau bernilai true. Itu kan teman-teman. Nah, ketika si continue ini dieksekusi, dia itu nggak akan keluar ke sini, nggak akan keluar sini terus langsung mengeksekusi si tag PHP penutup ini kayak si break, enggak. Dia cuman men-skip apa yang harusnya dieksekusi, dia skip aja, tapi dia nggak akan keluar dari perulangan. Ingat ya tadi dari atas ke bawah ya cara baca source code-nya si interpreter dari atas ke bawah kayak gitu kan. Nah, si continue ini hanya akan men-skip uh, baris selanjutnya kan dari atas ke bawah. Ya kan kita lagi eksekusi baris 4, seharusnya kalau si continue ini enggak dijalanin, baris kelima dia eksekusi dong. Enggak, dia ini hanya men-skip si baris tersebut untuk uh, mengeksekusi baris yang lainnya kayak gitu. Kalau di contoh yang sebelah kanan ini teman-teman di sini, ini tuh si continue itu akan men-skip nilai ketika bilangannya itu genap. Kalau teman-teman kemarin ingat waktu saya di kelas bahas terkait modulus, terus saya ngasih contohnya itu adalah ganjil genap di kelas kali. Kelas. Jadi kalau misalkan angka yang dibagi dua terus modulusnya nol itu kan berarti genap ya. Misalkan kayak gini. Em, kita punya angka 4. 4 ini kan kita tahu semua ini angka genap. Nah, terus untuk kita tuh pengen buat program eh, untuk mengecek ganjil genap dari inputan orang misalkan. Nah, terus kita kan nggak tahu nih orang bakal inputnya angka berapa. Nah, kita pengen program kita itu otomatis hmm, mengecek kalau misalkan dia angka genap keluarnya kata-kata genap, kalau ganjil keluarnya ganjil. Nah, caranya gimana sih membuat program ganjil genap itu? Nah, teman-teman bisa manfaatin modulus yang bentuknya persen itu tuh, persen ini kan modulus. Nah, teman-teman lihat deh kalau misalkan angka berapapun di modulus 2 terus sisanya itu nol, itu genap. Coba 4 modulus 2 itu sisanya berapa? 4 bagi 2 2. 2 kali 2 4. Terus sisanya 0 kan. Nah, terbukti kan berarti 4 itu genap. Oh iya, sisanya 0 gitu kan. Terus kita coba lagi 6. Itu kan angka genap ya. Seharusnya kalau dimodulusin 2, dia itu nilainya 0. Coba kita hitung lagi 6 bagi 2. 3. 3 kali 2 6. Oh iya, sisanya 0 nih, modulusnya 0. Oh, terbukti ya berarti ya. Kalau misalkan di modulus angka berapapun, dimodulusin 2 hasilnya 0, itu genap. Oh, berarti terbukti ya, gitu. Berarti sebenarnya kita bisa pakai modulus ini buat nentuin ganjil genap tadi, program sederhana ganjil genap tadi. Kayak gitu kan. Nah, terus lanjut lagi ke continue. Kita nih pengen ngecek kalau misalkan variabel i-nya ini sedang bernilai ganjil. Tadi teman-teman ingat kan yang materi di awal terkait perulangan. Jadi i-nya ini nilainya nanti yang disimpan bakal berubah-ubah terus dinamis sesuai dengan incrementnya. Cara pembacaannya kayak di awal tadi dari atas ke bawah, terus gantian gitu mulai dari inisialisasi, kondisi, increment kan. Ini kan teman-teman. Nah, terus
Kita tuh ingin mengecek bilangan genap gitu kan. Satu, ketika nilainya bernilai satu, terus dieksekusi dong dari atas ke bawah kan. Baris for ini udah dieksekusi, ya udah berarti lanjut ke baris if. Baris if kondisinya tidak memenuhi, ya udah si continue ini nggak dieksekusi kan. Berarti dia lanjut ke echo ini. Nah, terus dia balik lagi ke sini for karena kondisinya dia masih memenuhi kan tadi terus di increment I-nya jadi dua, dua masih kurang dari 10 nggak sih? Ya masih. Oh ya udah if dieksekusi. Nah, terus if ini kita lihat dua di modulus dua, oh ya benar sama dengan nol. Berarti kan continue ini dieksekusi dong. Nah, kalau continue ini dieksekusi, berarti dia itu akan men-skip baris berikutnya, baris berikutnya. Nah, terus dia langsung ke increment lagi. Sorry, ke perulangan lagi karena dia akan men-skip baris tersebut kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia langsung mengeksekusi baris berikutnya, terus balik lagi ke sini kayak gitu. Terus dicek lagi kondisinya. Tiga, tiga di modulus 2 itu nggak sama dengan nol, berarti continue nggak dieksekusi. Ya udah, berarti ke Evo ini terus balik lagi ke sini gitu. Terus 4. 4, 4 itu adalah hmm, apa ya? Angka genap. Oh, berarti ini nggak dieksekusi. Misalkan ini ada sintaks di sini itu nggak dieksekusi langsung lompat ke baris selanjutnya terus baru balik lagi kayak gitu. Biar biar kebayang kita lihat di itunya ya di Visual Studio Code-nya. Udah, nggak bisa di next. Ini continue. Nah ini, jadi pertama kita coba lihat yang break yang kayak di Swiss tadi ya. Nih, kita sama-sama baca dulu. Kalau si ternyata ada blok perulangan for. Terus angka awalnya inisialisasinya itu adalah satu. Terus kita pengen kondisinya itu si satu ini dihitung. Kalau dia 1 sampai 10 dia akan mencetak mencetak echo angkanya ya. Dia akan mencetak ini ya. Nah, terus di dalamnya si for ini ada si break ini. Jadi ketika si angkanya ini mencapai angka 5, jadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika mencapai angka kelima, udah keluar dari for. Dia nggak akan mencetak angkanya lagi, tapi langsung mencetak echo ini. Coba kita sama-sama melihatnya di browser. Nah, saya gedein dulu. Jadi dia akan mencetak 1, 2, 3, 4. Nah, ketika mencapai angka 5 nih, if I-nya itu nilainya sama dengan 5, break gitu. Jadi dipaksa untuk keluar dari perulangannya for. Udah selesai ini, udah selesai. Terus langsung eksekusi baris selanjutnya kalau ada. Nah, kebetulan ini ada nih. Kalau misalkan ini nggak ada nih, udah langsung nutup PHP-nya. Kayak gitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika um, 5 itu akan udah keluarkan dari for, terus dia akan mencetak ekornya ini. Itu untuk break. Nah, kemudian kalau misalkan si siapa namanya si siapa continue kayak gini sama ada ini ada perulangan for I-nya sampai dengan 1, terus mau diulang sampai 10, terus di increment 1 kali. Dan terus ada kondisi if. Jadi kalau misalkan angkanya itu genap, karena kalau di modulus 2 itu sama dengan 0, terus continue ini beraksi. Nah, terus ini hasilnya seperti apa? Kita lihat aja 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9. Kayak gitu. Jadi ketika angka genapnya itu nggak akan di print karena ketika angka genap itu terjadi ini ada yang bernilai um, si siapa ya si
si Eko ini akan di skip, dia langsung balik lagi. Tapi dia tuh nggak keluar perulangan, beda kayak break kan. Tadi break itu langsung keluar dari perulangan. Nah, si continue ini tetap di dalam perulangan, tapi sintaks di baris sesudahnya itu dia nggak akan dieksekusi. Jadi cuman men-skip aja. Apa ya teman-teman bahasanya? Em, dia men-skip perulangan angka yang itu gitu. Jadi misalkan satu, dua, tiga. Nah dia tuh pengen nge-skip empat gitu, langsung lanjut ke lima gitu. Nah itu fungsinya accounting itu begitu. Dia nggak keluar dari perulangan, tapi dia nge-skip angka itu aja. Satu, dua, dia mau skip angka tiga. em, Ya udah langsung langsung lanjut empat. Jadi satu, dua, empat gitu. Outputnya kayak gitu nanti. Kayak gitu itu continue kayak gitu. Jadi yang baris keenam nih, ini gak akan dieksekusi. Dia langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kayak gitu. Jadi yang tampil nggak ada yang genap ganjil semua. Jadi teman-teman. Nah, dari materi yang kontinu, break, eh, perulangan, pengkondisian, apakah ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya dari teman-teman terkait continue, break, terus tadi bahas apa lagi? Pengkondisian, perulangan, switch, case break, apakah ada yang mau ditanya? Atau uh, sudah cukup jelas penjelasannya? Oke, ada chat. Belum ada Bu dari saya. Oh ya, baik. Dari teman-teman yang lain, nampaknya juga belum ada yang ditanyakan ya terkait ini. Oke, sebenarnya um, masih ada materi lanjutan lagi, tapi sepertinya untuk waktunya itu nggak cukup. Nanti materi kayak function, array, ini bakal kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya ya, teman-teman semua. Jadi mungkin untuk apa ini jelas Bu? Oke, makasih Regina dan Tasya. Um, jadi uh, untuk pertemuan hari ini saya sudahi dulu sampai materi continue, continue ini. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kita bakal melanjutkan mengenai ini sebentar function, sebentar nggak bisa gini function, terus ada array. Gitu. Oke, paling gitu aja teman-teman dari saya untuk materi PHP pertemuan hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bisa izin tutup kelasnya untuk siang hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman semua web dev kelas B. Selamat siang. Terima kasih juga buat Regina tadi yang udah saya nyari-nyari kelas dari pagi. Makasih. Terus minta maaf juga buat Regina dan teman-teman kalau akhirnya jadinya kita online gitu karena memang kelasnya dipakai buat tes CPNS ya. Kayak gitu sih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.